Halo teman-teman, masih dengan Advokat Agung di sini. Jumpa dengan saya dalam program ngoceh, ngobrol dan cerita tentang hukum. Sebagaimana yang kita ketahui di hari-hari ini ada persidangan pra peradilan ya, Tom Lembong yang mana menggugat pihak kejaksaan atas penetapan dirinya sebagai tersangka dalam kasus korupsi semasa ia menjabat Menteri Perindustrian di zaman Presiden Jokowi ya. Dan dalam video saya sebelumnya terkait kasus Tom Lembong ini ya, itu banyak yang mengatakan bahwa kasus Tom Lembong ini adalah politisasi hukum atau ada yang tebang pilih lah, karena masih banyak koruptor yang lain yang bertebaran di luar, tetapi kenapa kok Tom Lembong yang menjadi target. Dan saya sampaikan dalam konten saya tersebut bahwasanya harusnya ketika kita berhadapan dengan peristiwa hukum atau kasus hukum, ya sebaiknya kita menanggapinya juga secara hukum ya. Dan saya sudah sangat setuju dengan apa yang dilakukan oleh Tom Lembong dan pengacaranya, di mana mereka langsung menggugat atau mengajukan permohonan pra peradilan terhadap pihak Kejaksaan Agung yang telah menetapkan dirinya sebagai tersangka dan persidangan masih berlanjut. Nah, inilah yang harus kita apresiasi dan kita contoh ya. Ketika seseorang merasa dirugikan ditetapkan menjadi tersangka, langkah yang dia ambil ya adalah dengan mengajukan permohonan pra peradilan terhadap lembaga yang menetapkan dirinya sebagai tersangka, bukan kemudian teriak-teriak, bernyanyi-nyanyi bahwa ini ini kasus politis, tebang pilih atau yang lainnya. Jadi biarlah perkara ini diajukan ke pengadilan dan biarlah hakim yang memutus. Cuman yang kemarin ada hal yang cukup lucu ya menurut saya, karena pihak pengacara dari Tom Lembong ini keberatan dengan isi dari jawaban yang diberikan oleh saksi ahli terhadap pertanyaan jaksa ya, terkait dalam status tersangkanya Tom Lembong. Dan katanya apa yang menjadi jawaban dari kedua saksi ahli ini sama, dan katanya ini plagiatisme. Dan ini sempat rame di dalam pengadilan, tetapi kalau menurut saya sebenarnya hal seperti ini tidak perlu diributkan, karena biarlah nanti hakim yang memutuskan apakah itu plagiat atau tidak ya. Biar hakim yang memutuskan, karena kalau sudah di dalam ruangan sidang, hakimlah yang menentukan, bukan kita yang teriak-teriak atau berkuar-kuar plagiatisme. Karena yang namanya plagiatisme setahu saya itu hanya adalah kaitan dengan seperti karya ilmiah yang menjiplak karya orang lain dalam hal akademis ya. Jadi seperti itu. Oleh karena itu, apa yang terjadi dalam sidang pra peradilan itu menurut saya cukup lucu, karena tidak perlulah itu diteriakan plagiatisme. Biarlah hakim yang menilai. Demikian teman-teman, terima kasih atas waktu, dan semoga apa yang saya sampaikan bisa berguna dan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.